Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Sistem Informasi ya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, struktur organisasi. Praktikum kali ini saya akan menyelesaikan dua kasus sorting dengan dua algoritma ya, yaitu merge sort dan counting sort. Berikut soalnya untuk tugas 2 ya. Soal nomor 1. Buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil. Terbesar hingga terkecil. Datanya berikut: nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 6 sampai nilai 6 ya. Dan kita disuruh menentukan sendiri nilai variabelnya dari 1 sampai nilai 6. Untuk soal pertama kita urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Soal nomor 2, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil, sama seperti soal nomor 1 tadi, dari terbesar hingga terkecil. Nilainya isinya nilai dari nilai 1 sampai nilai 6. Terus kita juga disuruh menentukan nilainya sendiri nih. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, untuk soal nomor 1 di sini kita akan membuat satu main program dan dengan isinya 3 fungsi ya. Satu fungsi merge, 2 fungsi sort untuk fungsi sort, ketiganya untuk fungsi menampilkan arraynya ya. Pertama kita buat main programnya dulu. Merge sort. Oke. Pertama saya akan buat fungsi merge dulu ya. Oke. Merge integer N1 sama dengan M sampai L itu tambahkan 1. Oh, tetap saja. Nah, mari kita jelaskan. Sebenarnya sama saja. Kita di depan saja. Di depannya tambahkan di depan. Sebenarnya tidak akan mempengaruhi hasil. RC sama ya. Nah, AR saya menyalin ini M plus 1 tapi taruh plus J. Oke.
biar deklarasinya dimulai dari I sama dengan 0, C sama dengan 0 juga, lalu itu terus ini TK sama dengan L ya. Di metode atau fungsi merge ini, di sini terdeklarasi integer L, dimana L ini left ya kiri, terus mid tengah, R kanan. Jadi fungsi merge ini bakal menggabungkan dua sub array menjadi satu ya kalau sudah diurutkan nanti. Nah, di sini ada N1 dan N2. Ini merupakan bagian dari dua sub array nantinya ya. Nah, bagian kedua ini merupakan wadah sementara untuk menampung N1 sama N2 ya. Nilai di kanan di N2 akan disalin ke wadah kosong, ke wadah sementara tadi di R ini. Terus sama di nilai-nilai dari nilai-nilai bagian nilai-nilai di kiri akan disalin ke L sini ya. Gitu. Selanjutnya kita akan mengetik nilai perulangan while ya. Oke, di deklarasi ini merupakan fungsi pengulangan ya, dimana fungsinya fungsi pengulangannya akan berhenti jika nilai I lebih kecil daripada N1. N1 ini panjang array di L tadi ya, di kiri, dari nilai kiri, terus dan akan berhenti juga jika J lebih kecil daripada N2 ya, panjang ini tadi. Nah, sekarang dalamnya nih, if L I. Nah ini R J ya, isinya array kata dia yang ada L I plus. Nah, di sini tadi kita menulis pengkondisian dari while ini tadi ya. Di sini ada jika L lebih besar atau sama dengan R, maka akan ditaruh di L di kiri. Gitu ya kondisinya, pengkondisiannya. Nah, karena kita ingin mengurutkan dari data terbesar hingga terkecil, jadi kita pakai ini ya, lebih besar atau sama dengan L lebih besar atau sama dengan R. Kalau kita ingin mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar, maka bisa bisa dituliskan seperti ini. L akan lebih kecil daripada R. Kita tambahkan pengkondisian lain, yaitu else. Di dalam S ada array K di kiri. Nah, selanjutnya ada pengecualian else, dimana kalau pengkondisian tadi salah, istilahnya akan ditaruh di K yang R ini, di R di kanan. Oke, di baris selanjutnya ini kita akan menyalin sisa dari elemen dari L sama R ya. While perulangannya hingga I lebih kecil dari N1 nilainya.
maka akan ditaruh di K, di array K. Ups. Nah, setiap kali diulangi nanti akan ditambahkan 1 ya. Indeksnya akan ditambahkan 1. Nah, selanjutnya kita akan menulis perulangan lagi tapi untuk yang J. Sama ya kayak yang I tadi, indeksnya ditingkatkan dengan itu tadi, dengan 1 setiap perulangan. Oke, untuk fungsi merge ya sudah lengkap ini. Sudah lengkap fungsi merge. Selanjutnya kita akan menuliskan fungsi sort untuk mensortir ya. Oke, jadi di sini ada ini ya. Oh, tunggu kita namain aja. Oke, di sini fungsi sort ya. Fungsi sort. Oke, jadi di sini merupakan permulaan dari fungsi sort ya. Dimana di fungsi sort ini akan membagi array menjadi 2 bagian sub array yang terurut ya, dimana itu dia terurut dari yang dibagi dari L dari kiri, sub array kiri dan kanan. Nantinya akan dipisah terus disortir secara otomatis dan menggunakan fungsi merge akan digabung di sini fungsi merge ya nanti. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi di fungsi sort ini tambahan ya, lupa saya tambahan, di fungsi sort ini akan membagi, tidak hanya membagi jadi 2 array ya, tapi membagi menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa menampung 1 elemen saja. Terus bagian-bagian kecil itu nanti akan digabungkan dengan fungsi merge yang tadi kita bikin. Ya, itu tambahannya. Terus di sini kita akan bikin if lagi. Pengkondisian ya. Di mana L ada R ya. Oke. Terus di dalam pengkondisiannya ada integer M. Mid di mana L plus R kan jadi 2. Terus kita ini pemanggilan fungsi sort array R. Aduh, salah. Sama M. Sort. Pemanggilan sort lagi array. Kali ini M plus 1 untuk R.
untuk bagian kiri. Terus kita merge, kita satukan dalam array L mid right. Oke, di pengkondisian if ini tadi ada berisi kiri lebih kecil daripada kanan. Nah, deklarasi M ini ya untuk mencari nilai tengah yang bakal dipisah dan digabung lalu disortir ya. Terus di sini merupakan sort ini merupakan pemanggilan untuk mensorting data untuk data dari kiri ya hingga sampai ke tengah, mensorting data secara otomatis tentunya. Oke, jadi pemanggilan sort ini akan memanggil sub array dari kiri ke sampai tengah ya. M itu titik tengahnya tadi kan. Terus disusun, diurutkan, diambil datanya dari kiri sini sampai ke tengah. Terus yang di bawahnya ini, yang keduanya, pemanggilan untuk dari tengah, titik tengahnya kan tadi di sini. Jadi ada +1. Nih, +1 supaya memanggil data yang di sini. +1 jadi datanya yang dari sini, dari tengah sini akan dipanggil dan diurutkan ya sampai data ke kanan, dari paling kanan. Nah, terus ke semua data ini digabungkan di sini, di merge dalam satu array. Dalam array di sini digabungkan dari titik kiri, tengah, kanan. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini fungsi untuk sort sudah selesai ya. Jadi kita akan menuliskan fungsi yang ketiga, yaitu untuk memprint arraynya. Mulai dari sini. Jadi di luar fungsi sort ya, memprint arraynya. Kita tulis fungsi print array ya, whatever. Ini by the way ini tidak akan mempengaruhi kode kita ya. Ini kayak komentar gitu. Len GHT. Oh, kebalik anjay. Int i sama dengan 0. Nah, i n plus i. Sistem out print array ya dulu i plus spasi.
print ln. Dalam fungsi print array ini di bagian pertama kita mendeklarasikan n ya, di mana n ini menampung panjangnya array yang kita akan tampilkan. Dan di fungsinya di sini merupakan ada fungsi pengulangan ya. Fungsi pengulangan for untuk dimulai dari i-nya itu dari 0 sampai ini ya. Pengulangannya akan berhenti sampai itu lebih kecil dari n. Setiap perulangan nanti ditambahkan 1. Ini fungsinya nanti akan menampilkan array yang ada di i ke layar kita, ke monitor kita nanti. Selanjutnya kita bikin fungsi untuk fungsi mainnya ya, untuk memasukkan nilai-nilai yang ingin kita masukkan. Nilai-nilai acak ini tadi, nilai dari soal yang nilai 1 sampai 6. Kita tulis public static void main yang berisi string args. Oke. Nilai 1. Oke, untuk nilai untuk variabel nilai 1 kita isi sesuka kita ya, karena soalnya disuruh begitu. Isi sesuka kita. 69 dulu. Terus int nilai 2 sama dengan 100, saya suka 100. int lagi nilainya 3 sama dengan berapa ya? 90. Nilai 4. 169. Limanya 9. Nilai 6, nilai yang terakhir nilai 6. Kenapa harus mikir ya? Jangan 130 lah. Oke, selanjutnya kita bikin isi array ini tuh merupakan nilai 1 sampai nilai 6 ya. Nilai 2, nilai 4, nilai 6. Sorry, ini ketutupan Active Windows karena saya nggak beli lisensinya ya. Oke, di dalam array nanti akan ada ini ya, deklarasian ini di nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6, yaitu yang ini. Setelah kita menulis nilai acak yang ingin kita sortir, kita akan print ini ya. Kita print system print langsung ln ya. Print ini aja. Array kita namakan array acak ya.
array acak. Terus di sini kita print arraynya arr. Nah, di dalam method main tadi ya, selain ada nilai yang kita masukkan, juga ada fungsi untuk mencetak ini array acak, kalimat array acak akan dicetak terus. Nah, di bagian ini merupakan pembuatan objek baru yaitu OB. OB ini berisi seluruh method yang ini tadi yang kita buat tadi. Nah, lalu di baris ini itu merupakan pemanggilan OB sort ya, bahwa yang akan ditampilkan itu array yang udah disortir dimulai dari 0 sampai sepanjang array kurangi 1. Nah, di baris selanjutnya ini akan memprint ini ya, memprint kalimat array terurut. Oke. Itu dia seluruh codingannya. Mari kita run ya. Oke, ini outputnya. Array acak kita tadi ada 69, ada 100, ada 90, 169, 89 sama 130. Terus sudah terurut ya, dari besar sampai terkecil. 169, 130, 190, 89 dan 69. Itu dia ya untuk soal nomor 1. Mengurutkan nilai acak dari nilai 1 sampai nilai 6 diurutkan dengan algoritma merge. Jadi mulai dari terbesar sampai terkecil alias descending ya, metode descending. Oke, sekarang kita analisa kerja ini ya, kinerja algoritma merge sort. Jadi kita tadi punya jadi algoritma merge sort ini dia akan membagi array kita, nilai arraynya menjadi dua bagian. Itu tadi N1 bagian kiri, N2 bagian kanan ya, yang ini. Bentar. Nah, lalu dia mensorting dengan cara membagi-bagi ini ya, memisahkan setiap elemen. Jadi setiap elemennya itu dipisahkan dia oleh merge sort. Terus masing-masing akan berjalan ya, membandingkan nilai-nilainya dan mengurutkan sesuai ini urutannya. Misalnya 69 ini akan dibandingkan dengan 100. Kalau nilainya lebih kecil, maka akan digeser ya,
dan dibandingkan lagi dengan 69. Jadi posisinya akan bertukar. Jadi yang awalnya 69 ini di indeks 0, dia akan bergeser ke indeks ketiga di sini. 2 ya ini. Indeks kedua. Dan akan ditaruh ke indeks kedua ya. Jadinya 69-nya akan di sini. Nah, lalu dia akan membandingkan ini yang satu lagi 100. Di indeks 100 dengan 90. Kalau nilainya lebih besar, maka akan ditaruh di paling kiri ya. Misalnya di sini. Jadi ditaruhnya di sini. Ke indeks ke 0. Indeks 1-nya akan bergeser ke 0 dan 90 akan di sini. Indeks ke 1. Nah, begitu juga dengan di N2 tadi, di N2 ini. Ini berarti indeksnya ketiga, 4, sama 5. Nah, indeks ketiga 169 akan dibandingkan dengan nilai-nilai yang ini. Kalau nilainya lebih besar akan ditaruh di paling kiri. 169. Maka indeksnya tidak bergeser ya, karena sudah lebih besar daripada nilai-nilai sebelumnya. Nah, nilai selanjutnya di indeks keempat, algoritmanya ini akan membandingkan ke nilai indeks kelima. Kalau nilainya lebih kecil akan digeser ya, atau digeser ke kanan. Nah, dan indeks keempat diisi dengan indeks kelima 130. Ya, ini di sini ya 130. Nah, setelah itu, setelah semuanya ini sudah dari kedua sub array ini sudah disusun, maka akan di merge atau digabungkan di ya. Yang sudah tersusun tadi akan digabungkan ke menjadi 1 atau 2 3 4 5. Akan digabungkan ke satu array ini ya, array, dan sudah diurutkannya, sudah berurutan gitu hasilnya menjadi ini tadi 169, 130, 190, 89, dan 69. Jadi dia akan mengurutkan dari besar sampai ke kecil. Itu dia untuk soal nomor 1 ya. Sekarang kita akan membuat untuk soal nomor 2 ya. Buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil. Dari data nilai 1 sampai nilai 6. Tentukan sendiri nilainya. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Oke, kemudian analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, langsung saja ya. Kita bikin namanya Oke, di sini sudah dibuat otomatis ya. Satu program kelas yaitu dengan nama counting sort. Nah, di dalam kelas ini terdapat dua metode atau dua fungsi ya, yaitu fungsi sortnya sama mainnya. Oke, pertama kita bikin fungsi sortnya ya. Wait, sort. Nah, di sini terdeklarasi ya untuk pemanggilan sort, untuk mensortir nilai ya, bukan karakter. Jadi integer saja. Oke, kita lanjut.
Oke, jadi di sini terdeklarasi N ya. N ini akan menampung sepanjang array kita. Terus output ini digunakan untuk menampung hasil arraynya, hasil array ya. Hasil array dari N tadi. Yang count ini akan menampung hasil dari hitungan ya. Hitungan dari array gitu. Yang sudah disortir ya. Gitu ya. Kurang lebih. Oke, garis selanjutnya. Oh, ada pengerti. Sampai pengulangan mulai dari 0 sampai kurang dari 256 256 256 itu plus ke sini konti 0 selanjutnya power ganti dengan konti kemudian space i sini space kon kemudian ada array density paling array density. Oke, di sini ada baris bagian pengulangan for ya, dimana dimulai dari i sama dengan 0 atau indeks ya, indeksnya sampai i kurang dari 256. Setiap indeks akan ditingkatkan 1 ditambah 1 dan ditaruh ke ini ya, ke count dimulai dari 0. Oke, jadi fungsi for ini, pengulangan for yang kedua ini fungsinya untuk mencari dan menjumlahkan nilai-nilai yang sama dengan nilai yang ada ya. Jadi misal kalau ada satu itu ada 1 ada 4 kali misalnya. Nah, itu akan dikelompokkan dan dijumlahkan terus ditaruh di count ini gitu ya. Terus kita lanjutkan bagian selanjutnya. Ini pengulangan lagi nih. Nah, di baris 14 ini terdapat perulangan for lagi. Perulangan ini untuk pengurutan ya, mengurutkan dari terbesar ke terkecil, mengurutkan data-datanya. Jadi mulai i dengan maksimal 256 sampai di mana i kurang dari lebih dari atau sama dengan 0 aja batasnya kita ganti. Nah, terus itu tadinya pengulangannya di count. Oh ya.
di sini setiap setiap indeks count ditambah ya, bukan dikurang. Nah, di perulangan for yang kedua ini tuh bakal memindahkan isi yang ada di AR ke dalam count, ke dalam array count ya, untuk dipindahkan lagi ke output, ke dalam output. Nah, setiap indeks dari count yang berisi array E di dalamnya itu dikurangkan 1 ya, baris selanjutnya ya. Nah, sekarang untuk perulangan for yang ini tuh bakal memindahkan array yang berada di dalam output ke dalam array R ini ya, ke dalam RE yang ini. Jadi isi R yang ini akan berisi array data yang sudah disortir melalui algoritma tadi ya, melalui algoritma counting sort gitu. Nah, untuk fungsi sort sudah selesai. Selanjutnya kita menuliskan fungsi main-nya ya, atau method main-nya di sini. Nah, oke. Jadi di fungsi main ini kita akan menuliskan atau mengisi dengan data yang ingin kita isi ya. Data dari soal. Nah, Hai.
Nah, ini dia. Ini perintah untuk memprint ini ya, menampilkan hasilnya ke layar monitor dengan memanggil OB. OB itu seluruh metode yang ada di kelas counting short, terus disortir ke array R ya, terus di print. Tapi sebelum di print ada kalimat array yang sudah disorting dan ditambahkan spasi di setiap elemennya. Oke, ini sudah selesai ya sebenarnya. Mari kita tes, kita run. Oke, kembali lagi. Tadi kita coba run ya, ternyata error atau ini index 256 out of bound for length 256. Oke, ternyata ini masalahnya berada pada ini ya, di sini pemanggilan hitungannya ya, ini. Nah, area hitungannya itu ada sepanjang dari 0 sampai 256, which is itu ada length, jaraknya dari ada 257. Nah, sedangkan di sini kita memanggil atau menghitung dari 256 yang itu kelewatan. Jadi di sini kita ubah jadi 254. Nah, 254 ya. Jadi 254 jadi areanya masih di dalam ini, di dalam count ini. Nah, jadi gitu ya. Makanya tadi out of bound ya. Out of bounds atau keluar dari jalur. Nah, oke, ternyata ini salah juga nih. Ini tadi salah karena ini salah, harusnya spasinya itu ditempatkan di sini ya. Di ya nih, di sini. Nah, karena ini jadi ini memprint khusus untuk ini, dan ini perulangan ini untuk meng-call out array tadi yang sudah disortir dan disortir pakai algoritma counting sort tadi ya. Terus untuk supaya rapi kita kasih spasi di sini. Oke, mari kita coba. Nah, ini dia array yang sudah di short 99, 80, 70, 70, 69. Oke, jadi begitu ya. Oke, jadi algoritma counting short ini dia akan pertama-tama kerjanya itu dia bakal mengelompokkan data yang frekuensi kemunculannya ya, dari frekuensi kemunculannya. Misalnya ini dia akan mengumpulkan, menghitung, menjumlahkan 99, ada 2 tuh kan, terus ada dikelompokkan 70 frekuensi yang sering munculnya dikelompokkan, terus algoritmanya itu akan mensortir nilai dari yang terbesar terus ke yang terkecil, yaitu di sini ya. Setelah data yang sudah dikelompokkan sesuai frekuensi kemunculannya, terus akan lalu disortir kembali untuk mengelompokkan data yang terbesar hingga diurutkan menjadi yang terkecil. Nah, begitu ya untuk soal nomor 2. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk tugas 2 mata kuliah struktur data dengan kode MSM 4202. Terima kasih.